Jangan kamu khawatir. Mari kita baca sebuah ayat di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 32. Saya ambil yang bagian A saja. Paulus berkata, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Konteks daripada ayat ini, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, saudara bisa membaca bagaimana Paulus berkata, kalau orang itu mau hidup tanpa kekhawatiran, dikatakan kita harus punya sikap hidup, memiliki seperti tidak memiliki. Itu. Saudara dibaca saja mulai ayat 29. Jadi dikatakan oleh Paulus, kalau kamu mau hidup tanpa kekhawatiran, apalagi di zaman akhir ini, kita harus punya sikap seperti itu. Walaupun kita memiliki, tapi seperti kita tidak memiliki apa-apa. Bahkan Paulus berkata, kalau khawatir lebih baik tidak menikah, gitu ya. Kayak aku, kata Paulus. Di dunia tidak satu, tidak dua orang kayak Paulus ini. Enak wis. Nggak mikir macam-macam, gitu. Wis pasrah dengan Tuhan. Jadi dengan lain kata, kita ini banyak kekhawatiran. Nggak punya duit ya khawatir, duitnya ake ya khawatir, ya toh. Apa saudara pikir duit ake nggak khawatir? Khawatir, nanti siapa nih? Kalau aku nggak ada siapa yang mewarisi, ya toh. Pasti anak-anakku gegeran dewek. Gimana nanti kalau saham turun? Gimana kalau nanti emas turun? Kalau dolar turun? Macam-macam kekhawatiran, saudara. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan mau supaya anak-anaknya itu hidup di dunia ini walaupun singkat. Hidup di dunia ini kan singkat sebenarnya. Jadi saudara-saudara, mari walaupun dikatakan hidup di dunia ini cuma sementara, tapi Tuhan mau kita hidup tanpa kekhawatiran. Amin. Sebab itu dalam firman Tuhan sering kali Tuhan berbicara jangan khawatir. Nah, saudara, mengapa kita tidak perlu khawatir? Ada beberapa alasan penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, firman Tuhan berkata bahwa kekhawatiran itu tidak ada manfaatnya. Kekhawatiran itu tidak berguna sedikit pun. Tuhan Yesus berkata, meskipun kamu khawatir, kamu tidak akan bisa menambah sejengkal, sehasta saja dari umurmu, kamu nggak bisa nambah. Jadi saudara-saudara berjaga-jaga tentu harus, waspada tentu harus. Saudara jangan terus kita juga lengah, tetapi khawatir jangan. Jadi kekhawatiran itu dikatakan tidak ada gunanya, tidak menambah, tidak ada credit point. Saudara tidak akan bisa menolong apa-apa dengan hanya merasa khawatir. Yang kedua, saudara-saudara, kekhawatiran itu membungkukkan orang, kata Amsal. Jadi orang yang khawatir itu saya pikir walaupun tidak secara harafiah tapi itu mempengaruhi kesehatan kita, bukan? Kalau saudara khawatir terus khawatir ini sedikit-sedikit khawatir ya. Pasti saudara tidak akan bisa tidur nyenyak, tidak akan bisa makan enak. Pasti banyak pikiran dan sebagainya yang enggak perlu-perlu itu sama seperti orang yang bongkok. Maaf kata, mungkin saudara pernah menjumpai orang yang bongkok itu gimana? Pandangannya selalu kemana saudara? Selalu ke bawah. Apalagi kalau bongkoknya begitu rupa, saudara, dia pasti pandangannya cuma ke bawah saja. Mau pandang ke atas sulit. Nah, orang khawatir itu kenapa khawatir? Karena pandangannya dia hanya tertuju kepada dunia, lupa kepada Tuhan yang ada di atas. Paulus berkata, arahkanlah pandanganmu ke atas. Ingatlah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada. Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan anak Tuhan, saudara-saudara, diminta untuk ingat, untuk memandang ke atas. Orang yang khawatir, dia selalu tertuju kepada apa? Makanya kalau sudah membaca kitab Pengkhotbah, itu kitab yang nadanya sangat pesimis. Mengapa kok pesimis? Karena Pengkhotbah hanya melihat hal-hal yang di dunia saja. Di bawah matahari dikatakan. Aku melihat ini dan ini. Di bawah matahari. Dia tidak pernah mengarahkan pandangannya di atas matahari. Dengan lain kata, pikirannya hanya kepada dunia saja. Sebab itu pada akhirnya Pengkhotbah berkata, vanity. Kosong. Semua itu kosong. Tapi kita bersyukur karena Tuhan mau menyembuhkan bongkok-bongkok rohani itu. Amin, saudara. Di dalam Injil Lukas dikatakan satu saat Tuhan Yesus pada hari ibadah, dia sedang melayani, datanglah seorang yang bongkok dan Tuhan taruh tangannya di atas punggungnya dalam nama Yesus. Segala kekhawatiran Tuhan mau sembuhkan. Amin, saudara.
Haleluya. Tuhan mau kita hidup dengan bahagia di dunia ini walaupun cuma singkat. Amin. Hidup dengan bebas, hidup tanpa rasa khawatir. Karena kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Kekhawatiran itu membungkukkan tulang. Dan yang ketiga, karena kekhawatiran itu bisa menghimpit benih firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 13 ada 4 macam tanah, bukan? Tanah yang ketiga dikatakan tanah yang bersemak duri. Semak duri ini akibat dosa, saudara. Kalau saudara membaca di dalam kitab Kejadian, tanah yang dikutuk oleh Tuhan itu menghasilkan semak duri. Dan Tuhan Yesus menjelaskan sendiri apa itu semak duri. Ada 2 hal yang dikatakan, itu adalah kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Nah sama ini, hampir sama. Kekhawatiran dan tipu daya kekayaan menghimpit benih itu. Sehingga benih itu tidak bisa bertumbuh, tidak bisa dewasa, tidak bisa menghasilkan buah. Kenapa? Karena dihimpit oleh duri itu, saudara. Kalau kita banyak kekhawatiran, kalau pikiran kita hanya tertuju kepada harta dunia, saudara, saya percaya kita tidak akan menjadi anak Tuhan yang dewasa. Karena itu firman, benih itu tidak bisa bertumbuh menjadi dewasa, tidak bisa berbuah-buah. Sebab itu saudara, kekhawatiran itu tidak baik. Baik secara fisik, secara jasmani, juga secara rohani, itu bukan satu hal yang harus kita simpan terus. Tapi kita bersyukur kematian Tuhan, kita ingat bahwa duri itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memakai mahkota duri. Duri itu sudah ditanggungnya. Sebab itu kita tidak perlu lagi menyimpan duri-duri itu lagi. Kekhawatiran-kekhawatiran itu harus kita buang. Nah, bagian yang penting yaitu bagaimana kita sekarang mengatasi kekhawatiran. Ada 3 hal. Yang pertama, yaitu serahkan kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Mari kita baca bersama 2 ayat ini. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Firman Tuhan berkata serahkan. Serahkan ya serahkan. Jadi kalau saudara mau menyerahkan, ojo digandoli. Ya toh? Kalau saudara memberi barang, lalu saudara gandoli, ya tidak nyerahkan itu namanya. Saudara kasih kepalanya, saudara gandoli ekornya, ya tidak bisa. Tuhan Yesus berkata serahkan, lepaskan itu kepadaku. Kata serahkan itu seperti kita menggelindingkan bola. Kalau kita gelindingkan bola itu, maka bola itu lepas dari tangan kita. Roll over. Ya inilah saudara. Tuhan mau kita serahkan. Saudara punya kekhawatiran apa? Khawatir tentang mata pencaharianmu, khawatir tentang bisnis saudara, khawatir tentang kesehatan saudara, khawatir tentang anak-anak, masa depan anak-anak, bahkan cucu-cucu. Firman Tuhan berkata, serahkan kepadaku. Kita harus rela, tanda kutip, menyerahkan kekhawatiran ini. Saudara. Banyak orang tidak rela ya, menyerahkan kekhawatiran tidak rela. Padahal Tuhan bilang serahkan kepadaku. Sudah diserahkan kepada Tuhan, waktu doa kita serahkan, nanti setelah doa kita minta lagi. Tuhan mana kekhawatiran tak bawa pulang. Mari kita mau serahkan apa yang menjadi kekhawatiran saudara, saudara serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata serahkan kepadaku. Karena Dia yang memperdulikan, Dia yang bisa menolong saudara dan saya. Yang kedua, saudara-saudara, yaitu kita mau belajar namanya one day at a time. Hidup one day at a time. Maksudnya apa? Hiduplah sehari untuk sehari. Hiduplah hari ini untuk hari ini. Tuhan Yesus berkata, mari kita baca lagi. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah ini. Jadi kita diminta supaya hidup itu saudara, jangan memikul kesusahan hari esok. Bukannya tidak boleh berencana ya. Bukannya tidak boleh bersiap. Bukan begitu maksud ayat ini. Saudara tentu harus membuat persiapan sematang-matangnya. Tapi yang dikatakan oleh ayat ini, jangan kita memikir-mikir, mengkhawatirkan. Waduh besok ini gini. Kadang-kadang saudara-saudara, kesusahan seminggu lagi, kesusahan sebulan lagi, kesusahan setahun lagi, kita mau tanggung semua dalam sehari. Ya enggak mungkin lah. Ya, sebab itu kita belajar. Masalah persoalan hari ini juga kita harus selesaikan hari ini. Belajar, ya terutama orang-orang muda. Pekerjaanmu hari ini jangan ditunda, jangan suka menunda. Jangan pekerjaanmu hari ini kamu tunda besok. Itu tidak baik.
Selesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita hari ini. Tapi yang milik besok, milik seminggu lagi, milik sebulan lagi, jangan kita sekarang sudah pikul semua. Itu tidak baik. Makanya terutama saudara orang-orang muda ya, belajarlah bangun pagi karena itu sangat penting untuk merencanakan sepanjang hari itu apa yang harus kita lakukan. Waktu pagi itu penting. Apa yang menjadi pekerjaan itu paling enak diselesaikan pagi. Apa? Ya, rencana-rencanamu diatur sepanjang pagi ini. Itu penting. Nah, firman Tuhan akan mengajar kita bangun pagi. Jadi kalau saudara tidak bangun pagi, saudara bangun agak siang, bahkan kesiangan, ya saudara sudah kehilangan momen-momen yang paling baik dalam hidupmu. Jadi pagi bangun, bersekutu dengan Tuhan, olahraga penting, tapi jangan dibalik. Banyak orang Kristen bangun pagi olahraga, tidak bersekutu dengan Tuhan. Olahraganya rutin, tapi ke gerejanya nggak pernah. Nah ini nggak beres ini. Bangun pagi bersekutu dengan Tuhan. Mohon belas kasihan kemurahan Tuhan. Menyembah Tuhan. Kemudian selesaikan yang lain. Jadi saudara kita harus belajar untuk hidup sehari. Cukup untuk sehari. One day at a time. Not a week at a time. Or a year at a time. Bukan sepanjang tahun kita pikul sehari, saudara. Nah, bagian yang ketiga, kita harus percaya kepada providensia Allah. Saya bacakan di dalam Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Di atas gunung, up in the mountain, Tuhan akan provide, Tuhan akan menyediakan. Dan ini kita tahu bahasa yang keren adalah Yehovah Jireh, yang artinya Tuhan menyediakan. God will provide. Saudara tahu kisah ini tentang Abraham mempersembahkan Ishak. Dia percaya kepada kasihnya Tuhan, persediaan Tuhan. Dan itu dinyatakan oleh Tuhan. Dia tidak membunuh Ishak, tapi Tuhan berikan korban pengganti. Di mana dia dapat itu? Di mana dia alami itu? Di puncak gunung. Waktu dia masih di lereng gunung, apalagi di bawah gunung, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Waktu Ishak tanya, "Aduh, mana Bapak? Kayu sudah ada, api sudah ada. Tapi mana korbannya?" Dan Tuhan berkata, "Nanti Tuhan sediakan." Luar biasa ini Bapak satu ini ya. Imannya luar biasa. Dan apa yang dia imani Tuhan nyatakan. Jadi di atas gunung, Allah akan menyatakan providensianya, saudara-saudara. Dan kita tidak akan melihat itu sampai kita mentaati, sampai kita melangkah dengan iman percaya dan dengan ketaatan. Banyak kali kita ini begini saudara ya, kita baru melangkah sedikit kita sudah tanya, nanti gimana, nanti gimana, nanti gimana, lalu apa, lalu apa. Tuhan tidak akan menyatakan hal itu. Pimpinan Tuhan itu step by step. Satu step Tuhan nyatakan. Step kedua baru Tuhan nyatakan nanti langkah kedua. Providensian yang kedua. Step ketiga Tuhan nyatakan. Makanya kita nggak usah takut. Yang penting kita melangkah dengan iman, melangkah dengan ketaatan seperti Abraham. Kalau kita melangkah dalam iman dan ketaatan, saudara, saya yakin dan percaya pada saatnya God will provide. Tuhan akan menyediakan. Dia Yehovah Jireh. Dia akan nyatakan itu semua. Sebab itu kita harus percaya kepada providensia Allah. Saudara, saya yakin ada di antara kita yang khawatir bagaimana nanti. Haleluya, saudara yakin Tuhan menyertai kita? Sebab itu saudara tidak usah khawatir. Saudara tetap maju, tetap berusaha, tetap melangkah di dalam ketaatan. Ada satu kalimat yang saya ingin bagikan begini. Jika kita melangkah dengan iman dan ketaatan, kita akan melihat providensia Allah. So ini ayo, jangan khawatir, tetapi terus maju bersama dengan Yesus. Kita akan ditolong, diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.